Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah a'azzakumullah, di kesempatan pagi hari ini biiznillah kita akan melanjutkan qiraah kita pada kitab Syarah al-Usul ats-Tsalatsah, dan sekarang kita masuk kepada al-khasyah, ya takut. Jadi subjudul yang akan kita baca ini mulai dari al-khasyah wa daliluha, takut dan dalilnya. Al-khasyatu wa daliluha, khasyah itu takut dan dalilnya. Dalilu al-khasyah, dalilnya al-khasyah adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, fala takhshawhum, janganlah engkau takut kepada mereka. Wakhshawni, takutlah kalian hanya kepadaku. Ini yang di surat Al-Baqarah ya, ayat 150. Berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullah ta'ala, al-khasyatu naw'un minal khawfi. Khasyah adalah merupakan salah satu macam dari takut. Wahia akhassu minal khawfi. Di khasyah ini lebih khusus daripada takut. Waqila, dikatakan al-khasyatu, khasyah adalah khawfun, rasa takut, yashubuhu ta'zimun, yang disertai dengan pengagungan. Ya, jadi semalam pada qiraah kita sudah menjelaskan beberapa perbedaan ya antara khauf. Jadi ini aslinya takut itu adalah khaufun. Ya, ini aslinya takut adalah khauf, takut. Lalu kemudian semalam kita sudah sebutkan, sudah bahas. Jadi ada khauf ya. Kemudian ada rahbah, semakin kuat rasa takut dan dia menghindar dari apa yang dia takutkan, itu rahbah. Lalu kemudian sekarang yang sedang kita bahas adalah khasyah, yaitu rasa takut yang disertai dengan ta'zimun, pengagungan. Ya. Sesuatu rasa takut yang disertai dengan pengagungan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala takhshawhum, jangan kalian takut kepada mereka. Amarallahu
Wakhshawni, ini lanjutan ayatnya, wakhshawni, takutlah kalian kepadaku. Amarallahu subhanahu wa ta'ala bi khasyatihi wahdah. Di Allah melarang kita takut kepada yang selain Allah, dan Allah perintahkan kita hanya takut kepada Allah semata. Wa qala ta'ala fil ayah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat tadi, fala takhshawhum, janganlah kalian takut pada mereka. Wakhshawni, dan takutlah kalian kepadaku. Wali utimma ni'mati alaikum, dan agar aku menyempurnakan nikmatku atas kalian. Wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapatkan petunjuk. Fa'amara bi khasyatihi subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan agar kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala fi sifatil musallin, dan Allah berfirman mensifati orang-orang yang salat. Allah sifati dengan firman-Nya, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang mereka takut dari azab Rabb mereka. Ini musyfiqun ya. Yang maknanya takut ini adalah musyfiqun. Ay khaifun, artinya mereka takut kepada azab Allah. Nah, ini ada yang tadi kita, atau yang semalam kita sudah jelaskan ya. Jadi aslinya al-khauf itu adalah, maknanya adalah khawatir terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, khawatir akan terjadinya sesuatu yang tidak menyenangkan, atau sesuatu yang nggak disukai, atau sesuatu yang buruk. Itu namanya khauf. Apabila dia semakin kuat kekhawatirannya, dan semakin dia berusaha menghindar, lari dari sesuatu yang dia takutkan, itu disebut dengan rahbah. Ya, rahbah. Lalu kemudian takut yang disertai dengan pengagungan disebut dengan khasyah. Haula'i, ya mereka ini, itu orang-orang yang salat, adalah khawasul khalqi. Mereka makhluk-makhluk yang khusus, artinya yang khusus itu yang taat kepada Allah. Ya khafuna Allah azza wa jalla, mereka takut kepada Allah azza wa jalla. Dan takut kepada Allah azza wa jalla, ini maksudnya takut kepada azabnya Allah azza wa jalla. Ya, takut kepada azabnya Allah azza wa jalla. Jadi kalau takutnya itu adalah disertai dengan mengagungkan Allah, dia membuat orang jadi malah semakin mendekat kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, kalau takut kepada azabnya Allah, jadi kalau kepada Allahnya, takut kepada Allahnya, takut yang disertai dengan pengagungan yang semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi takut kepada azabnya Allah disertai dengan semakin menghindar dan menjauh, serta mengerjakan hal-hal yang bisa menyebabkan dia terhindar dari azab. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman adil malaikati, mensifati malaikat. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, min fawqihim, ya, di atas mereka, yang ada di atas mereka. Wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan kepada mereka. Khawasul khalqi minal malaika, makhluk-makhluk yang khusus dari kalangan malaikat. War rusuli, dan para rasul. Wal auliyai, dan wali-wali Allah. Kekasih-kekasih Allah. Was salihina, dan orang-orang salih. Yakununa ala ghayatin azimatin min khasyatillahi azza wa jalla. Mereka dalam keadaan yang sangat takut disertai mengagungkan Allah azza wa jalla. Wa al-khawfi minhu subhanahu wa ta'ala, dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahbati minhu, dan tadi rahbah. Dan tadi kita sudah jelaskan ya perbedaan-perbedaan maknanya ya. Ya, jadi yang paling awal adalah al-khawfu. Ini yang paling umum. Yang paling umum, artinya makna takut yang paling umum adalah khaufun. Ya, ini yang pertama.
Kita ulang lagi agar semakin kita mengerti. Ini yang paling umum, makna takut atau kata takut yang mengandung makna khauf yang paling umum adalah ini, yang mengandung makna takut yang paling umum adalah khaufun. Semakin dia takut terhadap sesuatu dan semakin menghindar, berlari dari sesuatu itu ar-rahbah. Ya, rahbah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia artinya takut juga, ini sama. Takut disertai dengan mengagungkan, memuliakan, yaitu khasyah. Ya. Ini khasyah. Jadi kalau kepada Allah, kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, itu takutnya khasyah. Karena disertai dengan memuliakan, disertai dengan mengagungkan. Jadi misalnya ada orang, dia berhadapan dengan raja yang sangat mulia, raja yang sangat besar, lalu dia takut tapi disertai dengan menghormati, bukan takut lari, bukan. Begitu ya. Tapi kemudian ada orang bertemu raja yang zalim, raja yang kejam, raja yang menindas misalnya ya. Itu takutnya apa? Takutnya lari dia. Bukan mau mendekat dan mengagungkan, tidak. Nah, maka tadi kita katakan bahwa makna takut atau kata yang digunakan untuk menunjukkan makna takut secara umum adalah khauf. Dia bisa berarti rahbah, dia bisa berarti khasyah, bisa. Ini khauf yang paling umum. Wallahu a'lam, khauf adalah yang paling umum. Nah, kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya terhadap keagungan Allah, kebesaran Allah, itu khasyah. Tapi kalau kepada siksanya Allah, azabnya Allah, nerakanya Allah, itu rahbah. Karena kita berusaha menghindar. Takut yang disertai kita berusaha menghindar dan lari dari neraka. Maka farrahbatu wal khawfu, ini rahbah, ini Syekh jelaskan, semuanya maknanya takut ya. Farrahbatu wal khawfu wal khasyatu kulluha bima'nan wahidin. Semuanya maknanya sama, artinya takut. Nah, ini lihat, wa in kana ba'duha, walaupun sebagiannya akhassu minal ba'di, lebih khusus daripada sebagian yang lain. Illa annaha, kecuali ya melainkan semuanya itu yajma'uhal khawfu. Semuanya terkumpul pada kata khauf, takut. Maka tadi kita sudah katakan bahwa khauf itu lebih umum. Ya, al-khaufu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi kita sudah perinci. Jadi Anda takut akan singa, ya khauf. Secara umum, karena makna khauf umum. Takut sama neraka, khauf. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf. Semuanya disebut khauf semuanya. Maknanya umum. Takut pada sesuatu disertai dengan menghindar. Takut pada singa, Anda berusaha lari dari singa. Rahbah. Takut pada neraka, azab Allah, siksa Allah, Anda berusaha menghindar dari siksa azab Allah. Rahbah. Takut disertai dengan memuliakan, mengagungkan, khasyah. Wahadhihi, dan tiga-tiganya ini ya, baik ar-rahbah, al-khawf, al-khasyah, min sifatil anbiya, termasuk sifatnya para nabi, wa ibadillahi, dan hamba-hamba Allah as-salihin, yang salih. Wahia anwa'un azimatun, dan dia adalah ya bentuk yang agung. Min anwa'il ibadah, dari bentuk-bentuk ibadah, dari macam-macam ibadah. Wahia min a'malil qulubi, dan dia termasuk amalan-amalan hati. Ya, dia termasuk amalan-amalan hati. Allati la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini apa? Al-khasyah ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Khauf, rahbah, khasyah. Lalu kemudian berkata al-muallif, ini terkait dengan subjudul yang selanjutnya, yaitu al-inabatu. Al-inabah apa? Kembali kepada Allah. Nanti ada penjelasannya bahwa al-inabah dengan at-taubah maknanya apa? Sama. Ya, al-inabah dan at-taubah maknanya sama. Tapi nanti inabah lebih khusus lagi.
Nah, nanti ada penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan. Hafizahullah taala. Kita baca dulu ini matannya. Qala Syekh rahimahullahu taala wa dalilul inabati, dalilnya inabah adalah qauluhu ta'ala, firman Allah taala, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian hanya kepadanya. Berkata Syekh Al-Syarih hafizahullahu taala, al-inabatu ar-ruju'. Inabah adalah ar-ruju', kembali. Ya, kembali kepada Allah. Wa hiya bimakna at-taubah, dan dia berarti taubat. Wa taubatu wal inabatu, taubat dan inabah, bimaknan wahidin, maknanya sama. Walakin ba'dul ulama'i, tetapinya sebagian ulama, yaqulu, berkata, al-inabatu akhassu minat taubati. Al-inabah lebih khusus daripada taubah. Ay akadu, maksudnya lebih khusus ini, maknanya lebih kuat, mengandung makna yang lebih kuat lagi. Kenapa? Karena li'annaha, karena al-inabah itu adalah taubatun, taubat, ma'a iqbalin ilallahi azza wa jalla, disertai dengan sungguh-sungguh dia menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ay taubatun khassatun, artinya taubat dengan makna yang lebih khusus lagi. Ya. Wal insanu, kata Syekh hafizallahu taala, manusia qad yatubu, kadang dia bertobat, wa yatruku dzamba, dan meninggalkan dosa, wala ya'udu ilaihi, dan tidak kembali mengerjakan dosa tersebut, wa yandamu alaihi, dan menyesal. Walakin, ini, tetapi qad yakunu fil iqbali 'ala Allah, terkadang dia bersungguh-sungguh menghadap kepada Allah, artinya betul-betul dia menunaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya, iqbalun dhaif, terkadang lemah. Ya, dia nggak ulangi dosanya lagi, tapi bersungguh-sungguhnya untuk meningkatkan atau mendekatkan diri kepada Allah, lemah. Tapi dia nggak berbuat dosa itu lagi, nggak dikerjain lagi. Ammal inabatu, adapun al-inabah, fahiya iqbalun 'ala Allah azza wa jalla, dia menghadapkan dirinya, bersungguh-sungguh menghadapkan dirinya kepada Allah azza wa jalla. Walihada qal, oleh karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Ai irji'u lahu, kembalilah kepadanya, wa aqbalu alaihi subhanah, dan menghadaplah. Artinya menghadap di sini betul-betul dia sungguh-sungguh dia meningkatkan dan memperbaiki. Na'am. Ya, sebentar ya, ikhwah. Ini sepertinya kok ada yang ya. Jadi wa aqbalu alaihi subhanah, dan menghadap. Jadi bukan hanya dia kembali kepada Allah, tapi juga dia menghadap kepada Allah, yang artinya dia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki. Jadi dia ditinggalkan sudah, tapi kemudian dia meningkatkannya. Dia sungguh-sungguh meningkatkannya. Ya. Nah, ini makanya Syekh jelaskan bahwa al-inabah itu maknanya lebih apa? Lebih khusus lagi, maknanya lebih spesifik lagi dibandingkan at-taubah, ya. Ya, maknanya lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi dibandingkan dengan at-taubah. Naam. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, min qabli ay ya'tiyakumul adzab, sebelum datang kepada kalian azab, thumma la tunsarun, kemudian kalian tidak ditolong atau tidak diberi pertolongan.
Nah, jadi ini idza ja'al 'adzabu, apabila datang siksa, al-muhliku, yang membinasakan, ya, al-mahiqu, ini maknanya juga sama, yang membinasakan. Fa innaha la tuqbalu, sesungguhnya tidak diterima taubatu man taba, taubatnya orang yang bertaubat, inda dzalika, tatkala azab sudah datang. Ya, jadi ketika azab sudah datang, maka taubat tidak lagi diterima. Illa qauma Yunus, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Lamma amanu, ketika mereka beriman, kashafna anhum azab al-khizyi, kami angkat dari mereka siksa yang menghinakan mereka. Hadza mustathnan, ini dikecualikan di kaumnya Nabi Yunus, ya, ketika azab sudah mau didatangkan, mereka bertobat, masih diterima. Ya, masih diterima. Sedangkan yang lainnya udah tidak bisa kalau azabnya sudah datang. Ini maksudnya waktu di dunia, ya. Wa illa, apabila tidak, fa innahu idza nazala al-'adzabul muhlik, sungguhnya apabila siksa yang menghancurkan akan datang, ya, fa innaha la tuqbalu taubatu, maka sesungguhnya tidak diterima taubat. Walihadza qal, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, min qabli ay ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian siksa, kemudian kalian tidak diberikan pertolongan. Fattaubatu wal inabu lahuma ajalun wa lahuma haddun. Taubat dan inabah keduanya memiliki ajal, itu waktu, ya. Walahuma haddun, ada batas waktunya. Fala tuqbalu taubatu man gharghara, maka tidak diterima taubat orang yang nyawanya sudah ditenggorokan. Au man hadarahul mautu, atau orang yang kematian sudah mendatanginya. Wala tuqbalu taubatu man nazala bihil adzabu, dan tidak diterima taubat orang yang azab sudah mendatanginya, mau mendatanginya, al-mahiqul muhliku, yang membinasakan. Wala tuqbalu taubatu, dan tidak diterima taubat idza kharajatis syamsu min maghribi, apabila matahari sudah terbit dari tempat dia terbenam, qabla qiyamis sa'ah, sebelum datangnya hari kiamat. La tuqbalu taubatu hina idzin, tidak diterima taubat pada saat itu. Fallahu yahutsu al-'abda, maka Allah mendorong hamba ala taubati, agar bertaubat, wal inabah, dan inabah, kembali kepada Allah, qabla intihai ajalihi, sebelum habisnya masanya, yaitu min qabli ay ya'tiyakumul 'adzabu, sebelum datang kepada kalian azab, thumma la tunsarun, kemudian kalian tidak ditolong. Ya, kemudian kalian tidak ditolong. Asy-syahidu, yang menjadi dalil dari ayat yang disebutkan oleh al-muallif, qauluhu wa anibu ila rabbikum. Ya, kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Dalla, yang ini menunjukkan ala annal inabata, bahwa sesungguhnya al-inabah, kembali kepada Allah, itu adalah nau'un min anwa'il ibadah, adalah merupakan salah satu dari macam-macam ibadah. Li'annahu qal, ya, karena Allah firmankan, ila rabbikum, kepada Rabb kalian. Dan sudah disebutkan di awal pembahasan atau pembahasan sebelumnya, sudah disebutkan oleh Asy-Syaikh sahibul matan, war-rabbu huwal ma'budu. Yang dimaksud dengan ar-rabb, al-ma'bud, yaitu yang berhak diibadahi hanyalah ar-rabb saja.
Ya, warabbu wal ma'budu. Maka yang berhak kita ibadahi sebagai ilah, sebagai ma'bud adalah Ar-Rabb. Maka di sini disebutkan ila rabbikum. Fahadha yadullu, maka ini menunjukkan ala annaha, bahwa sesungguhnya inabah adalah nau'un min anwa'il ibadah, adalah salah satu bentuk ibadah. Lalu kemudian berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, ini subjudulnya al-isti'anatu wa daliluha, meminta pertolongan dan dalilnya. Wa dalilul isti'anati, dan dalilnya isti'anah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya, Al-Fatihah ayat yang kelima. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, ini masih perkataannya al-muallif sahibul matan. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Al-isti'anatu kata Syekh Asy-Syarih hafizahullah taala, al-isti'anatu adalah talabul auni, meminta pertolongan. Wa hiya ala nau'aini, dan dia ada dua macam. An-nau'ul awwal, yang pertama, macam yang pertama adalah al-isti'anatu bi syai'in, meminta pertolongan dengan terkait sesuatu, meminta pertolongan terkait sesuatu, la yaqdiru alaihi. La yaqdiru alaihi illallah. Yang dia sesuatu itu nggak bisa dilakukan, melainkan hanya oleh Allah semata. Fahadhihi sarfuha li ghairillahi syirkun. Maka yang seperti ini apabila diberikan atau diarahkan kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Man ista'ana bi ghairillahi, siapa orang yang minta pertolongan kepada selain Allah, fi syai'in la yaqdiru alaihi illallah, dalam hal yang tidak mampu melakukan yang melainkan hanya Allah, fa innahu qad asyrak, maka dia telah berbuat kesyirikan. Li'annahu sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi azza wa jalla. Karena dia telah memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah azza wa jalla. An-naw'u tsani, yang kedua, bentuk yang kedua, al-isti'anatu fima yaqdiru alaihi al-makhluk. Memohon pertolongan dalam hal yang makhluk bisa melakukannya. Fa anta tasta'inu bi ahadin, kau minta pertolongan kepada seseorang, ayyabniya ma'akal jidaro, untuk membantu membangun tembok bangunan. Au ayyahmila ma'aka mata'aka, atau bawakan, bantu membawakan barang-barangmu. Au ayyu'inaka ala matlubin mubahin, atau menolongmu pada hal yang mubah, pada sesuatu yang engkau butuhkan dan itu mubah. Ini boleh yang seperti ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Al-Maidah ayat kedua ya. Fal isti'anatu, maka minta pertolongan, fil umuril 'adiyati, pada perkara-perkara yang biasa, allati yaqdiru 'alaiha an-nasu, yang manusia bisa melakukannya, hadzal nau'u la ba'sa fih. Ini enggak ada masalah. Minta pertolongan yang seperti ini enggak masalah. Li'annahu minat ta'awuni 'alal birri wat taqwa, karena ia termasuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah akan menolong hamba selama dia menolong saudaranya. Jadi menolong yang seperti ini atau minta pertolongan yang seperti ini boleh, yang makhluk bisa lakukan. Ammal isti'anatu
bil makhluk. Ya, adapun meminta pertolongan kepada makhluk fi syai'in dalam hal la yaqdiru alaihi illallah yang tidak bisa melakukannya melainkan hanya Allah, mithlu jalbir rizqi, seperti apa? Mendatangkan rizki. Nah, ini kan nggak bisa makhluk melakukan hal ini. Wa daf'id darari, menolak mara bahaya. Fahadha la yakunu illa lillah. Ini semua tidak bisa ya kecuali hanya Allah. Ini semua milik Allah. Kal isti'anati bil amwati, minta pertolongan sama orang yang sudah mati. Nggak bisa. Dalam hal datangkan rizki, menolak madarat. Wal isti'anati bil jinni wa syayatin, minta pertolongan kepada jin, syaitan dalam hal mendatangkan rizki. Atau wal isti'anati bil ghaibin, minta kepada makhluk-makhluk gaib ya, yang nggak ada. Wahum la yasma'unaka, mereka tidak mendengarmu. Tahtifu bi asma'ihim, kau panggil dengan nama-nama mereka. Hada syirkun akbar, ini syirik besar. Li'annaka tasta'inu, karena engkau meminta pertolongan biman la yaqdiru ala i'anatika, kepada orang yang tidak mampu menolongmu. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Hadza fihi taqdimul ma'muli 'alal 'amil. Ini di dalamnya ada mendahulukan ma'mul 'alal 'amil. Yaitu iyyaka didahulukan, amilnya adalah na'budu. Mestinya na'buduka. Ya, al-ma'mul iyyaka. Fi mahalli nasbin, dia di tempat nasab. Wa na'budu hadza huwal 'amil. Ini adalah amil alladzi nasaba iyyaka, yang menasabkan iyyaka. Wa taqdimul ma'muli 'alal 'amili, mendahulukan ma'mul daripada amil, yufidul hasra, memberikan faedah pembatasan, hanya. Fa makna iyyaka na'budu, maka makna iyyaka na'budu ai maksudnya adalah la na'budu ghairaka, kami tidak beribadah kepada selain engkau. Fa fa hasara al-ibadata, Allah membatasi ibadah ya fillahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla saja. Wa iyyaka nasta'in hasrul isti'anah billahi azza wa jalla, pembatasan pertolongan, minta pertolongan hanya kepada Allah azza wa jalla saja. Wa dzalika fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah subhanahu wa ta'ala, yang demikian itu dalam hal-hal yang di mana tidak bisa melakukannya melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi qawlihi iyyaka nasta'in, dan pada firman Allah iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, bara'atun minal hauli wal quwwati, berlepas diri dari apa? Bisa bergeser dan kekuatan, menghindar. Al-haul itu menghindar, bergeser, berubah, dan kekuatan. Kita nggak ada kemampuan menghindar atau kekuatan untuk melakukan, nggak ada. Wa annal insana, dan sesungguhnya manusia, la quwwata lahu illa billah, tidak ada kekuatan pada dirinya kecuali dengan pertolongan dari Allah. Wala yaqdiru, dan dia tidak mempunyai kemampuan apa-apa illa billahi azza wa jalla, kecuali dengan pertolongan Allah azza wa jalla. Wa hadza ghayatut ta'abbudi lillah, ini adalah merupakan ya penyembahan, peribadahan yang puncak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak beribadah ini adalah puncak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza tabarra'a minasyirk, yaitu tatkala dia berlepas diri dari kesyirikan. Wa tabarra'a minal hauli wa minal quwwah, dan dia berlepas diri dari tadi kemampuan menghindar atau kekuatan. Fahadza ghayatut ta'abbud, ini juga sama. Puncak beribadah lillahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Ya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala katakan, makna iyyaka na'budu sama dengan makna la ilaha illallah. Makna wa iyyaka nasta'in semakna dengan la haula wa la quwwata illa billah.
Naam. Jadi tadi al-isti'anah ya. Dan sekarang adalah al-isti'adzah. Wa daliluha, dan dalilnya isti'adzah. Isti'adzah itu memohon perlindungan. Ya, memohon perlindungan. Itu isti'adzah. Nah, subjudulnya adalah al-isti'adzatu wa daliluha. Memohon perlindungan dan dalilnya. Wa dalilul isti'adzati, dan dalilnya isti'adzah, yaitu memohon perlindungan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Qul a'udhu birabbil falaq. Qul a'udhu birabbil falaq. Katakanlah, aku mohon perlindungan kepada Allah, Rabbil falaq, Rabbnya waktu subuh. Dan juga nanti di halaman selanjutnya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Qul a'udhu birabbin nas. Ya, katakanlah aku memohon perlindungan kepada Rabbin nas, kepada Rabbnya manusia. Al-isti'adzatu, artinya isti'adzah, talabul iltija, meminta perlindungan. Ila man yamna'uka, kepada siapa yang bisa menghalangimu dari mimmahzurin, dari hal yang engkau takutkan ya. Takhafuhu, dari hal yang kau takutkan. Min ajli ayyadfa'a anka hadha syai', agar supaya dia menolak sesuatu yang kau takutkan ini dari dirimu. Hadhihi hiyal isti'adzah. Ini isti'adzah. Jadi memohon agar sesuatu yang kita khawatirkan, yang buruk-buruk, ya, dijauhkan dari diri kita. Wal isti'adzatu, dan isti'adzah adalah nau'un min anwa'il ibadah, termasuk ibadah, salah satu bentuk ibadah. La yajuzu, tidak boleh, antasta'idha, engkau memohon perlindungan, bighairillahi azza wa jal, kepada Allah azza wa jal. Kepada selain Allah ya, engkau tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah azza wa jal. Faman ista'adha biqabrin, siapa orang yang minta perlindungan kepada kubur, awwathanin, atau berhala, au bi ayyi syai'in ghairillahi azza wa jal, atau dengan segala sesuatu yang selain Allah azza wa jal, fa innahu yakunu musyrikan asyirkal akbara, maka dia musyrik dengan syirik besar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di surat Al-Jin ayat ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin. Ada sekelompok orang dari kalangan manusia, ada sekelompok dari kalangan manusia, laki-laki dari kalangan manusia, memohon perlindungan dengan laki-laki, sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, dan yang dari kalangan jin menambahkan kepada yang dari kalangan manusia rahaqa. Makna rahaqa ini diantara maknanya ketakutan. Ini rahaqa ya, diantara maknanya adalah ketakutan. Jadi manusia yang memohon perlindungan kepada jin, bukannya dia tambah hilang rasa takutnya, makin tambah takut. Makna yang kedua rahaqa adalah dosa, ai ithma. Jadi apabila ada sekelompok orang dari sekelompok manusia minta perlindungan kepada jin, jinnya malah menjadikan dia semakin jatuh pada dosa dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Ya, kalau dia minta perlindungan sama jin, jinnya akan mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat dan makin melanggar. Berkata Syekh Asy-Syarih hafizahullah, wa kana al-arabu, dan orang-orang Arab, fi jahiliyatin, pada zaman jahiliyah mereka, idza nazalu, apabila mereka singgah, fi makanin minal ardi, di satu tempat, yaqulu ahaduhum, salah seorang di antara mereka, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi, aku meminta perlindungan kepada pembesar jin yang menjaga lembah ini. Ai kabiril jinni, itu pembesar jin. Ya, mohon perlindungan kepada penunggu lembah ini. Yasta'idzu bihi min syarri sufaha'i qaumihi. Ya, mohon perlindungan dia dari
keburukan kaumnya yang bodoh. Maksudnya kaum jin itu ya. Ya kalau bahasa kitanya sekarang numpang-numpang ya, numpang-numpang mau lewat sama penunggu gunung, penunggu laut lah, atau misalnya pada penunggu hutan ya. Faqala Nabiyyu, maka Nabi SAW bersabda, mubtilan lidzalik, membatalkan hal itu. Jadi nggak mengucap pas melewati satu tempat, bukan mengucapkan a'udzu bisayyidi hadzal wadi, bukan. Maka Nabi batalkan, wa mubayyinan, dan Nabi jelaskan. Ya, lima yusyra, apa yang disyariatkan. Nabi jelaskan apa yang disyariatkan untuk dibaca. Yang disyariatkan untuk dibaca, badalahu, sebagai ganti perkataan a'udzu bisayyidi hadzal wadi. Nabi SAW sabdakan, man nazala manzilan, siapa orang yang singgah di satu tempat, faqala, lalu dia membaca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia membaca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk. Siapa orang yang singgah di satu tempat lalu baca doa ini, ya, ini sebagai ganti perkataan yang tadi kita beri tanda di atas, ini gantinya ini. Siapa orang yang membaca doa ini sebagai ganti dari perkataan numpang-numpang atau semisalnya, lam yadurrahu syai'un, tidak membahayakan dirinya sesuatu apapun, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia pergi dari tempat tersebut. Nah, tidak akan membahayakan dirinya sesuatu apapun sampai dia pergi dari tempat tersebut. Nah, ya, jadi apabila seseorang melewati satu tempat, ya, tadi misalnya dia mau masuk hutan, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau singgah di satu tempat. Bukan bacanya numpang-numpang kepada penunggu hutan. Itu berarti dia mohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Hadza huwal badilus sahih. Ini adalah ganti yang benar, yang sahih. Yaitu al-isti'adatu, mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Al-isti'adatu bikalimatillahi tammati badalan, sebagai ganti minal isti'adati bil jin, ya, dari meminta perlindungan kepada jin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku memohon perlindungan kepada Rabbnya waktu subuh. Al-falaqu huwas subhu. Yang dimaksud dengan al-falaq adalah subuh. Wa rabbul falaq huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Rabbnya waktu subuh, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, faliqul isbah, yang membelah waktu subuh. Maksudnya membelah waktu subuh, ay mudhiru nuris subhi, yang menampakkan cahaya subuh, fi dhulamil laili, di kegelapan malam. Jadi sinar itu membelah, ya, kegelapan malam. Manil ladzi yaqdiru ala hadza? Siapa yang bisa melakukan hal ini? Tak ada illallah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendatangkan waktu subuh. A'udzu birabbil falaq, aku mohon perlindungan birabbil falaq, ay rabbis subhi. A'udzu birabbil falaq, aku mohon perlindungan kepada Rabbul falaq, ay rabbis subhi, Rabbnya waktu subuh, idza asbaha, ketika datang waktu subuh. Al-Malik al-mutasarrifu fihi, yang menguasai, mengendalikan, al-qadiru alaihi, yang berkuasa. Min syarri ma khalaq, dari keburukannya makhluk. Hadza yashmalu syarra jami'il makhluqat, ini mencakup keburukan seluruh makhluk. Yasta'idzu billah, seorang hamba mohon perlindungan kepada Allah, min syarri jami'il makhluqati, dari keburukan seluruh makhluk.
Hadza yakfika an kulli isti'adatin aw ta'awudin. Ini cukup bagimu dari segala permohonan perlindungan. Mimma yaf'aluhun nas, dari apa yang dilakukan oleh manusia. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan waktu gelap, kegelapan malam apabila dia semakin gelap. Al-ghasiq wa dhalamul lail, ya, adalah kegelapan malam. Lianna dhalamal laili takhruju fihi al-wuhush was-siba, karena pada waktu malam gelap keluarlah al-wuhush was-siba, hewan-hewan liar dan buas. Fa anta taqa'u fi khatarin, maka engkau berada pada bahaya, mara bahaya. Tasta'idzu billahi min syarri hadzal dhalami, engkau mohon perlindungan kepada Allah dari buruknya kegelapan-kegelapan ini, artinya buruk yang terjadi pada keadaan gelap ini. Wa ma tahtahu, dan apa yang ada di bawahnya, artinya yang pada waktu gelap ini. Min hadzal mu'dziyati, ini sesuatu yang bisa menyakiti. Wa min syarri nafatsati fil 'uqadi, dan dari keburukan wanita tukang sihir yang meniup di ikatan-ikatan. Buhul-buhul. Wa hiya sawahiru an-nafatsat, itu artinya adalah para wanita tukang sihir. Tasta'idzu, engkau mohon perlindungan billahi kepada Allah minas sihri, dari sihir, wa ahli, dan pelaku sihir. Li'anna sihra syarrun 'azim, karena sihir itu adalah keburukan yang besar. Ya, li'anna sihra, karena sihir itu adalah syarrun 'azimun, ya, keburukan yang besar. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad, dengki. Ya, dari keburukan orang yang dengki ketika dia dengki. Al-hasidu, orang yang hasad, huwallazi yatamanna, dialah orang yang berangan-angan zawalan ni'mati, hilangnya nikmat, anil ghairi, dari orang lain. Idza ra'a ala ahadin ni'matan, apabila dia melihat ada orang dapat nikmat, fa innahu yaghtadhu, dia enggak suka, jengkel. Wa yatamanna zawala hadhin ni'mati, dan dia menginginkan atau mengangan-angankan hilangnya nikmat ini dari orang tersebut. Hasadan wa baghya, karena dia hasad dan ya tadi melampaui batas. Waliyadu billah, mohon perlindungan kepada Allah. Wa huwa min a'dhamil khisalil madhmumah, ini termasuk keburukan atau sifat-sifat yang paling jelek. Lianna fihi i'tiradan 'ala Allah, ini ada semacam penentangan terhadap Allah. Kenapa dia? Kenapa bukan saya? Gitu. Wa fihi isa'atan ilal khalqi, dan karena di dalamnya ada apa? Berbuat buruk kepada makhluk. Wa yadkhulu fihi al-'ainu, dan masuk di dalamnya orang yang menyebabkan orang lain terkena penyakit ain. Alladhi yusibu binadrati, yang dia menyebabkan atau menimpakan penyakit dengan pandangan matanya. Li'anna al-isabata bil 'aini, karena tadi terkena ain adalah nau'un minal hasad, adalah salah satu bentuk hasad. Fa anta tasta'idzu billahi min hadhihi syurur, maka engkau memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan-keburukan ini. Fadalla, maka ini menunjukkan ala annal isti'adzata, bahwa memohon perlindungan adalah ibadatun ibadah, la yajuzu an tusrafa, tidak boleh diperuntukkan li ghairillah, untuk selain Allah. Fala tasta'idz bil makhluk, maka jangan kau minta perlindungan kepada makhluk. Artinya dalam hal yang memang dia nggak bisa lakukan. Ya. Yang dimaksud minta perlindungan yang dia nggak bisa lakukan. Dan kalau dia bisa melakukan, itu pun pertolongan dari Allah. Ya, dia hanya menjadi sebab saja. Wa man ista'adza bi makhluqin faqad asyraka billah. Siapa orang mohon perlindungan kepada makhluk, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Wan nabiyyu, dan nabi
Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Abdullah bin Abbas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala, qul a'udzu birabbin nas. Itu dari perkataan di matan ya, Syekh sahibul matan. Lalu berkata Syekh Syarih, wa fi qaulihi ta'ala, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amarallahu azza wa jalla bil isti'adzati birabbin nas. Allah perintahkan agar mohon perlindungan kepada Rabbnya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahannya manusia, ilahnya manusia. Hadhihi kulluha, ini semuanya adalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat. Hadhihi kulluha asma'un wa sifatun, ini semua adalah nama-nama dan sifat-sifat lillahi azza wa jalla. Rabbun nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini semuanya nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Wa fiha, dan di dalamnya anwa'ut tauhid tsalatsah, terdapat 3 macam tauhid. Qul a'udzu birabbin nas, tauhid rububiyah. Ya. Malikin nas, itu tauhid al-asma wa sifat. Ilahin nas, ini tauhid uluhiyah. Ya. Jadi di dalamnya ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Ista'idz billah, mohonlah perlindungan kepada Allah, wa bihadil asma'i was sifat, dengan nama-nama dan sifat-sifat ini. Mohon perlindungan dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat ini. Ista'idz billah, mohonlah perlindungan kepada Allah min syarril waswas, dari syaitan yang selalu membisik-bisikkan. Ya, artinya syaitan yang jadi waswas ini salah satu nama syaitan. Ya, wa huwa syaitan. Ammal wiswasu bil kasri, wiswas dibaca kasrah, fahuwa masdarun. Maka dia masdar dari waswasa yuwaswisu wiswasan. Iya, itu masdarnya wiswas, yaitu yang kita sering terjemahkan waswas. Tapi kalau waswas, wa ammal waswasu, adapun al waswas dibaca fathah wawunya, fahadha ismun min asma'i syaitan, ini adalah salah satu nama syaitan. Mengapa syaitan disebut dengan waswas? Li'annahu yuwaswisu, karena dia mengganggu, membuat waswas, lil insani, pada manusia, wa yukhayyilu ilaihi, menghayal-hayalkan kepada manusia, wa yushghiluhu, dan menyibukkan dia, min ajli ayyulqiya fi qulubihi ru'ba, supaya syaitan bisa memasukkan ke dalam hati manusia rasa takut, wattaradduda, dan bimbang, wal hirata fi umuri, dan bingung dalam urusan-urusannya, khususan fi amril ibadati, terkhusus dalam urusan ibadah. Fa inna syaitana, maka sungguhnya syaitan, yuwaswisu lil insani, mengganggu manusia, fil ibadati, dalam ibadahnya, hatta yulabbisa alaihi salatahu aw ibadahu, sehingga membuat samar manusia dalam ibadah, dalam salatnya, dalam ibadahnya. Thumma yantahi bihil amru ila ay yakhruja minas salati. Bahkan sampai ya menyebabkan manusia keluar dari salatnya. Wa ya'taqidu, dan dia meyakini anha batalat, bahwa salatnya itu batal. Dibikin waswas sampai akhirnya dia menganggap salatnya batal. Au yusalli, atau dia salat, tsumma ya'taqidu, kemudian dia meyakini annahu ala ghairi wudu'in, dia tidak dalam keadaan berwudu, dibikin waswas. Padahal tadi udah wudu, dibikin waswas. Tadi salat enggak wudu ya. Au annahu maqama likadza, atau dia tidak melakukan hal ini. Au annahu ma fa'ala kadza, atau dia tidak mengerjakan hal ini. Jadi dalam salatnya dibikin waswas. Tadi kayaknya saya belum kerjakan ini belum kerjakan itu.
wa yusbihu fi wiswasin, maka dia dalam keadaan tadi keraguan, kebimbangan. Wala yatma'innu ila ibadati, dia tidak tentram, tidak tenang dalam ibadahnya. Fallahu jalla wa ala, Allah jalla wa ala a'tana ad-dawa, memberikan kepada kita obatnya. Lihadal khatarib, terkait hal yang bahaya ini. Wa dzalika, yang demikian itu bi an nasta'idza billah, kita mohon perlindungan kepada Allah min syarri hadzal waswasi, dari keburukan syaitan yang sering membuat waswas ini. Al-khannas alladzi yatakhallafu wa yabta'idu, yang dia mundur dan menjauh atau sembunyi ya. Al-waswas, al-khannas yang tersembunyi. Artinya kalau orang menyebut nama Allah, mengingat Allah, dia lari, dia tersembunyi. Fahuwa yuwaswisu, maka syaitan mengganggu, idza ghafalta an dzikrillah, apabila engkau lalai dari mengingat Allah. Wa yukhannisu, dan dia mundur, menjauh, bersembunyi, ayata'akharu. Ya, idza dzakarta Allah azza wajalla, apabila engkau mengingat Allah azza wajalla, dia mundur, dia menjauh, dia bersembunyi. Fahuwa waswasun, maka dia fahuwa waswasun, maka dia waswas, mengganggu, ma'al ghaflati, ketika lalai, wa khannas, dan dia sembunyi dan menjauh, inda dzikrillahi azza wa jal, ketika dia mengingat Allah azza wa jal. Naam. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu ke dalam hati manusia, minal jinnati, dari kalangan jin, wan nasi, dan manusia. Ka'annal ma'na, seakan-akan maknanya, wallahu a'lam, annahu hunaka muwaswisun, bahwa di sana ada yang mengganggu juga, minal jinni, dari kalangan jin, wa minal insi, dan dari kalangan manusia. Yuwaswisuna linnas, mengganggu manusia. Ya'tunan nas, mendatangi manusia, wa yushakkikunahum, dan membuat mereka ragu. Fakama anna lil jinni syayatin yuwaswisun, sebagaimana jin juga ada syaitan yang mengganggu. Fakadzalika lil insi syayatin, ada juga syaitan dari kalangan manusia, yuwaswisun, yang juga mengganggu. Fa anta tasta'idzu billahi min syarril qabilaini, maka engkau mohon perlindungan dari keburukan dua golongan, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Walihada yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ta'awwadza muta'awwidun bimithlihima. Tidak ada sesuatu yang dimana orang meminta perlindungan kepada Allah yang semisal dengan dua surat ini. Ai hataini surataini, dua surat ini. Tidak ada sesuatu yang sangat bagus digunakan oleh seorang hamba untuk mohon perlindungan kepada Allah, melainkan dua surat ini. Fayambaghi lil muslimi ay yaqra'aha fi adbaris salawat. Dianjurkan bagi seorang muslim membacanya di penghujung salat, artinya setelah salat. Wa yukarriruhuma, mengulang-ulangnya, wa yaqra'uhuma, dan membaca keduanya, indan naumi, ketika tidur, ma'a ayatil kursi, disertai dengan ayat kursi, wa suratil ikhlas, dan surat al-ikhlas. Yaqra'u ayatil kursi, dia baca ayat kursi, wa surat al-ikhlas, dan surat al-ikhlas, wal mu'awwidzatain, dan dua surat Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Yaqra'uhuma dubura kulli salatin, membaca dua surat ini setiap habis salat, wa yukarriruhuma, dan mengulang-ulangnya, thalathan, 3 kali, ba'dal maghribi, habis maghrib, wa ba'dal fajri, dan setelah subuh. Wa kadzalika, demikian juga, yaqra'uhuma, membaca dua surat ini, indan naumi, ketika mau tidur. Min ajli ayyabta'ida anhu syaitanu, agar syaitan menjauhinya. Fala yukadziru alaihi naumahu, tidak mengganggu tidurnya, wa yuz'ijahu bil ahlami, dan membuat dia jadi
terganggu dengan mimpi-mimpi buruk. Asyahidu yang menjadi syahid, menjadi dalil min hataini surataini, dari dua surat ini, yaitu annallaha, basungguhnya Allah, amara bil isti'adzati, Allah perintahkan agar mohon perlindungan bihi, kepada Allah wahdah, hanya kepada Allah. Fadalla ala anna al isti'adzata, maka ini menunjukkan bahwa sesungguhnya isti'adzah bi ghairi, dengan selain Allah, mohon perlindungan kepada selain Allah, baik dari kalangan jin, minal jinni, atau minal insi, atau dari kalangan manusia, atau min ayyi makhlukin, atau dari makhluk manapun, annahu la yajuz, itu tidak boleh. Li'annaha naw'un min anwa'il ibadah, karena ini adalah merupakan salah satu bentuk ibadah. Naam. Lalu kemudian selanjutnya, subjudul yang selanjutnya, al-istighatsatu wa daliluha. Istighatsah. Ya, istighatsah. Jadi istighatsah ini meminta pertolongan agar, jadi kalau isti'anah itu meminta pertolongan agar didatangkan yang baik-baik, isti'azah memohon perlindungan agar yang buruk tidak menimpa, al-istighatsah yaitu mohon pertolongan agar sudah terjadi hal yang buruk, musibah, agar diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul istighatsati, berkata al-muallif rahimahullah, dan dalilnya istighatsah adalah firman Allah, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, lantas Allah mengijabah kalian. Berkata asy-syarih hafizahullahu taala, al-istighatsatu, istighatsah, hiya naw'un min anwa'il ibadah, dia adalah salah satu bentuk ibadah. Wa hiya talabul ghauthi, meminta pertolongan. Ya, pertolongannya ini dalam hal agar supaya diangkat musibah yang sedang melanda. Wa hiya la takunu, maka istighatsah itu tidaklah dilakukan illa inda syiddati, kecuali ketika dalam keadaan yang sulit. Ya, idza waqa'al insanu fi syiddatin, ketika manusia berada dalam keadaan sulit. Fa innahu yatlubul ghautsa minallah, maka dia mohon pertolongan kepada Allah, wan najata, dan keselamatan min hadhihi syiddati, dari kesulitan ini. Wal istighatsatu ala nau'aini, istighatsah ada dua macam. Nau'ul awwalu, yang pertama, ya, an-nau'ul awwalu, yang pertama, bentuk istighatsah, al-istighatsatu bil makhluk, minta pertolongan kepada makhluk, fi ma la yaqdiru alaihi illallah, dalam hal yang tidak bisa melakukannya melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Wa hadha syirkun, ini kesyirikan. Faman istaghatsa bi ghairillahi min jinnin aw insin, maka siapa orang yang minta pertolongan kepada jin, manusia, aw ghaibin, atau yang enggak ada, aw amwatin, atau orang mati, fa inna hadha syirkun billahi azza wa jalla, maka ini adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Fal istighatsatu, maka beristighatsah dalam keadaan sulit itu, ya, wahai Syekh Abdul Qadir, tolonglah kami. Bil amwati, dengan orang yang sudah mati, atau orang yang tidak ada, yang gaib, bil ghaibin, baik minasyayatin, dari kalangan syaitan, wal jinni, dan jin. Hadza syirkun billah, ini syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah kami, hilangkan musibah ini dari kami, ya wali Allah. Enggak boleh, ini syirik. An-naw'u tsani, yang kedua, bentuk yang kedua adalah al-istighatsatu bil makhluqil hadiril hayyi fima yaqdiru alaihi, minta pertolongan kepada makhluk yang ada, hadir, hidup, fima yaqdiru alaihi, dan dalam hal yang dia mampu lakukan. Yang ini bagaimana? Ya, hadza jaizun, yang ini boleh. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi qissati Musa, terkait kisahnya Nabi Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Ya, surat Al-Qasas ayat 15. Orang yang dari kelompoknya Nabi Musa, yaitu yang dari kalangan Bani Israel,
meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Dia dalam keadaan kesulitan karena sedang bertikai dengan salah seorang dari golongannya Firaun atau sukunya Firaun, yaitu suku Kibti. Dia minta pertolongan ini, ya, fastaghatsahu. Nah ini. Dia meminta alladzi min syi'atihi, yang dari kelompoknya Nabi Musa ini, dari golongan Nabi Musa. Dia meminta pertolongan hu-nya kepada Nabi Musa. Alalladzi min aduwihi, atas orang yang dari kalangan musuhnya Nabi Musa, yaitu dari kalangan kaumnya Firaun, itu orang Kibti, suku Kibti. Jadi Nabi Musa dan satu orang itu dari Bani Israel, yang ini dari suku Kibti, bertikai dan dia merasa dalam keadaan berat, dalam keadaan sulit, akhirnya dia minta tolong sama Nabi Musa. Boleh. Hidup, dia mampu melakukannya dan hadir ada di situ dan dia mampu melakukan hal itu. Tetapi kepada yang sudah mati, ya nggak boleh. Ya, karena dia sudah mati. Jadi ini istighatsah kepada yang hidup, yang dia mampu mengerjakannya, nggak bertentangan dengan syariat, ya boleh. Wallahu a'lam. Nah, ya kita cukupkan dulu ya qiraah kita di kesempatan pagi hari ini sampai istighatsah. Nanti pada pembahasan selanjutnya yaitu adzabah, ya, menyembelih. Termasuk ibadah adalah adzabah, yaitu menyembelih. Insyaallah nanti di qiraah kita yang selanjutnya. Naam. Apakah saya sudah termasuk syirik tatkala di atas pesawat ada awan hitam yang menakutkan? Saya bicara, wahai awan ciptaan Allah, saya takut, padahal kita sama-sama bertasbih, maka tolong kamu tidak mengganggu perjalanan kami. Ya, jadi mohonnya kepada Allah ya. Mohon perlindungannya, mohon pertolongannya kepada Allah. Ya, bukan kepada awan. Awan, kamu jangan ganggu kami. Enggak. Mohon kepada Allah. Karena Allah yang kendalikan. Allah yang mengatur awan. Ya, Allah yang kendalikan. Allah yang mengatur awan. Begitu. Nah. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara beristighatsah meminta turunkan hujan? Karena sudah lama Allah tidak turunkan hujan. Apakah semua masyarakat berkumpul melaksanakan sholat, berdoa, atau hanya berkumpul langsung berdoa? Kan istisqa ya. Kalau sholat ya namanya sholat istisqa. Ya. Sholat apa? Sholat istisqa. Naam. Ya kalau sekarang sedang berkumpul-kumpul tidak boleh, ya cukup berdoa kalau begitu. Lalu kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum barakallahu. Apa perbedaan antara was-was dan ragu-ragu? Jadi was-was itu sebenarnya mengganggu ya. Was-was itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, was-wasa yuwaswisu itu mengganggu. Nah, di antara gangguan syaitan itu adalah dimunculkannya asyak, keraguan dalam diri kita. Gitu ya. Jadi was-was itu secara bahasa artinya membisikkan, dia bisik-bisikkan. Mengganggu dengan cara dia bisik-bisikkan. Nah, di antara yang dia bisikkan adalah keraguan-raguan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penjelasan beberapa bab ini, doa adalah ibadah yang sangat utama. Bagaimana kiat kita meningkatkan kuantitas dan kualitas doa kita? Barakallahu fiik, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini pembahasan panjang kalau mau bisa meningkatkan kualitas berdoa kita, itu pembahasannya nanti terkait dengan kitab fikih doa dan zikir ya. Fikih doa dan zikir. Secara umum doa itu ada doa ibadah sebagaimana sudah dijelaskan, ada doa ul masalah, doa yang dimana kita beribadah kepada Allah, melakukannya dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Ada yang doa yang memang isinya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkannya, ya pertama sesuai dengan tuntunan.
Yang kedua, kita faham maksud yang kita minta ini. Ya. Dan yang ketiga, diantaranya ya kita membacanya dengan kita betul-betul menghadirkan juga hati kita dari apa yang kita baca tersebut. Na'am. Terkait dengan yang lewat penunggu tempat, apakah termasuk syirik akbar, jadi numpang-numpang lewat ya, atau mohon pertolongan kepada penunggu, ini atau mohon perlindungan kepada penunggu, ini syirkul akbar. Nah. Ya, syirkul akbar. Ya kalau tadinya tidak tahu, ya dia bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadinya dia memang tidak tahu, ya dia mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ya istighatsah tadi, isti'adzah ya, mohon perlindungan kepada selain Allah, ini adalah dalam hal yang tentu nggak akan bisa melakukannya kecuali hanya Allah. Itu syirkul akbar. Dan syirik akbar ya bisa menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Kita cukupkan dulu kajian kita di kesempatan kali ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.